Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Bukhar PSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, hari biasa pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 12 dengan tema perkataan nyata dalam tindakan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sebuah paroki diadakan rapat pembubaran panitia pesta gereja. Waktu rapat berlangsung, seorang bapak berkata demikian, mari kita lihat nama-nama semua panitia pesta ini. Jumlah nama sangat banyak, tapi mulai persiapan sampai hampir hari H, yang bekerja hanya beberapa orang saja. Yang lain kemana? Nama terdaftar, tapi tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Semua mengatakan sibuk dan sibuk. Kalau memang tidak bisa bekerja, jangan mau ditulis namanya. Kalau sudah ditulis namanya, marilah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Ngomong jalan bersama sebagai umat Allah gampang, tapi pelaksanaannya itu yang dipertanyakan. Perkataan harus diwujudkan dalam tindakan, supaya kita jangan hanya omong doang. Demikianlah Bapak itu menyampaikan unek-uneknya, melihat keterlibatan rekan panitia dalam pesta gerejanya. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini Yesus mengingatkan orang banyak dan para muridnya agar melakukan apa yang diajarkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan menuruti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang dikenal sebagai orang-orang yang mendasarkan seluruh hidupnya pada Taurat. Tugas mengajar hukum Taurat menjadi tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya Yesus meminta agar para murid dan orang banyak itu menuruti segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi dengan peringatan, jangan menuruti perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dari mana kita bisa lihat? Mari kita lihat dalam bacaan tadi. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Pekerjaan yang mereka lakukan hanya bertujuan supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar
dan suka dipanggil Rabi. Maka Yesus menegaskan agar orang banyak dan para murid jangan demikian. Jangan mau disebut Rabi karena mereka adalah saudara. Jangan menyebut siapapun Bapa karena hanya satu Bapa mereka, yaitu Dia yang di surga. Dan jangan mau disebut pemimpin karena hanya satu pemimpin mereka, yakni Mesias. Siapa terbesar di antara mereka, hendaklah ia menjadi pelayan. Seorang pelayan adalah seorang yang melayani dengan rendah hati dan bukan dilayani. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sering terjadi orang berbuat sesuatu bukan karena motivasi yang murni untuk melayani, tapi hanya supaya dihormati, supaya dipuji, dianggap dan dihargai orang. Hal ini yang membuat sering terjadi pertentangan karena orang hanya bicara tanpa berbuat atau berbuat dengan motivasi untuk dipuji dan dihormati. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita, pertama, lakukanlah sesuatu dengan motivasi yang baik dan benar. Kedua, jangan perbuatan kita ditentukan oleh perbuatan orang lain, tapi lakukanlah yang kita yakini bahwa itu benar. Yang ketiga, jangan hanya berkata-kata, tapi lakukanlah apa yang kita katakan, karena sangat indah sekali jika perkataan kita wujudkan juga di dalam perbuatan. Tuhan memberkati.